Kita kembali ke dalam negeri, saudara. Sudah sepekan teka-teki kematian Sumarna, satpam yang jasadnya ditemukan dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, masih belum terpecahkan oleh polisi. Kepergian Sumarna, satpam yang tewas dengan tangan terborgol di Danau Jatiluhur, Purwakarta, tidak hanya meninggalkan teka-teki besar bagi kepolisian, tapi juga menorehkan luka bagi keluarganya. Di mata istri dan anak-anaknya, almarhum adalah sosok ayah pekerja keras. Sang istri mengaku sebelum ditemukan tewas, sang suami berangkat bekerja lebih malam dari biasanya. Namun tidak ada hal berbeda yang ia temukan saat suami akan bekerja. Keluarga berharap polisi segera mengungkap sebab kematian Sumarna. Malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan. Tapi pamitnya seperti biasa Bu, pamit untuk pergi bekerja? Iya, biasa. Pengen segera terungkap atau seperti apa? Pengen seperti itu, segera terungkap. Dugaan Sumarna tewas karena dibunuh begitu kuat. Namun polisi masih terus mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap kepastian tewasnya Sumarna. Sudah 15 saksi diperiksa polisi, termasuk anggota geng motor yang sempat dikaitkan dengan kematian korban. Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya. Polisi mengatakan komunikasi terakhir tercatat saat korban mengirim laporan penjagaan lokasi pada pukul 1 dini hari sebelum korban ditemukan tewas pada siang harinya. Minimnya saksi saat kejadian serta tak adanya kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian menjadi salah satu kendala polisi dalam mengungkap kasus kematian Sumarna. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lain, saudara, musim kemarau tidak hanya menurunkan muka air tanah di Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten. Surutnya debit air di kawasan ini juga memunculkan kembali dua desa yang selama ini terendam di bendungan. Seperti inilah penampakan bekas permukiman di Kampung Somang, Desa Sukarame dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Sisa bangunan muncul kembali setelah bertahun-tahun tertutup air bendungan. Kawasan ini sebelumnya sengaja ditenggelamkan untuk proyek pembangunan bendungan. Namun kini struktur geografi lama kembali terlihat ke permukaan karena surutnya air akibat musim kemarau. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan itu, pemandangan ini bukan sekadar fenomena musim kemarau. Landscape yang kembali terlihat membangkitkan kenangan tentang kampung halaman yang harus mereka tinggalkan demi pembangunan Bendungan Karian. Warga pun kerap datang untuk melihat bekas kampung mereka. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Untuk melihat kampung ada di sini. Ada banyak yang datang gitu. Dulunya warga yang di sini pernah datang lagi ke sini juga ya? Ada banyak. Bendungan Karian merupakan bendungan terbesar ketiga di Indonesia yang terletak di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Bendungan seluas 1.773 hektar ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang membendung aliran Sungai Ciberang. Bendungan diresmikan pada 8 Januari 2024, mengaliri dan menjamin pasokan air untuk 22.000 hektar lahan sawah. Saudara, demi mendapatkan air bersih, warga Dusun Kemesu, Kelurahan Semugih, Gunung Kidul terpaksa menjual ternak dan hasil bumi mereka.
Kekeringan parah memaksa warga dusun Kemesu berjuang keras demi air bersih. Pasokan yang hanya mengalir seminggu sekali sama sekali tidak cukup untuk kebutuhan harian. Warga kini bergantung pada air tangki swasta seharga Rp120.000 per tangki. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga pun menjual ternak mereka untuk membeli air. Beli air, Pak. Beli air satu tangki itu 120. Maksimal untuk kebutuhan keluarga 1 bulan, satu tangki. Dari ini jualan kambing apa jualan ayam untuk beli air, Pak. Kenapa itu harus dijual? Ya kan kebutuhan beli air nggak ada solusi kerja, Pak. Cuma petani. Kalau harapan pemerintah supaya mengusahakan atau sumur bor atau PDAM, Pak. Menghadapi ancaman kekeringan dan El Nino, pemerintah siapkan langkah strategis termasuk menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto mengikuti rapat terbatas bahas ancaman kekeringan dan El Nino. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bilang salah satu langkahnya adalah memastikan pasokan air cukup untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan perkebunan termasuk membuka opsi operasi modifikasi cuaca, memastikan debit air di waduk dan danau aman. Sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita. Usai jeda, saudara, 2 kali olah TKP sudah dilakukan polisi untuk mengusut kematian pegawai mantan Jampitsus Sutrimo. Apakah ini cukup untuk mengungkap kejanggalan dari kematian penjaga rumah mantan Jampitsus? Pembahasannya usai jedanya di Kompas Petang.